Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kami Alhamdulillah baik juga. Jadi Pak Ardi, sebelum kegiatan observasi pembelajaran sampai di kelas, saya akan melakukan perobservasi terkait pembelajaran yang berpusat kepada murid. Untuk di SMK kejuruan, kira-kira penting nggak melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Nggak, tadi itu sampai. Terima kasih Pak. Berdasarkan pengalaman saya Pak selama ini, memang di SMK itu pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya itu selalu ada Pak. Kenapa? Karena mereka kan sudah memiliki passionnya sendiri, sudah ada jurusan masing-masing Pak. Artinya mereka sudah punya spesialisnya masing keahliannya masing-masing Pak. Di situ kami dituntut untuk memberikan bagaimana diferensiasi kontennya, proses sama produknya itu dilakukan Pak. Seperti nanti yang observasi akan saya lakukan hari ini, bagaimana mereka nanti setiap siswa nanti itu bisa melakukan promosi nanti terhadap produk yang dibuatnya Pak, untuk observasi nanti kita. Berarti metode ini hampir setiap pembelajaran diperhatikan Pak kali ini. Untuk itu apa seperti itu, cuma pada saat memang pembelajaran di kelas memang ada beberapa yang mungkin diferensiasi konten yang lebih menonjol, atau mungkin ada akhir-akhir ini mungkin lebih ke diferensiasi produknya. Artinya tetap diferensiasi ada, tetapi mungkin yang menonjol yang ada tergantung dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk kegiatan observasi nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang mau Bapak angkat? Baik Pak, untuk observasi nanti ini saya kebetulan mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Saya mengampu khusus untuk kelas 12 desain komunikasi visual. Itu untuk observasi ini saya akan tujuan pembelajarannya itu saya melakukan dengan pendekatan PJBL Pak, Project Based Learning, di mana satu tujuannya bagaimana siswa itu mampu untuk tahu pengertian produk dengan perbedaan produk, barang dan jasa yang dibuat, kemudian nanti bagaimana peserta didik itu juga bisa tahu bagaimana sih promosi iklan atau produk yang sudah dibuat dipromosikan, kemudian bagaimana nanti dari susun rencana produksi yang dilakukan, nanti mereka juga bisa menetapkan seperti apa rancangannya, bagaimana menyusun prototipe dan iklannya, dan terakhir itu bagaimana mereka bisa membuat biaya produksi Pak, dan bagaimana biaya produksi itu nanti disesuaikan dengan semua biaya mulai dari perencanaan sampai dengan promosinya. Baik. Bagaimana langkah Pak Ardi untuk menggali jiwa inovasi dan kreatif peserta didik Bapak dalam memasarkan sebuah produk sampai mengiklankan? Strategi saya Pak, yang inovasi yang saya lakukan itu bagaimana peserta didik itu saya berikan kebebasan Pak untuk memilih produk apa yang bisa mereka rancang. Bukan cuma produk Pak ya, jasa, karena kebetulan jurusan ini bukan cuma produk tapi ada jasa juga, contoh fotografi dan sebagainya. Mereka membuat sesuatu produk atau jasa, kemudian mereka diskusikan kira-kira seperti apa media promosi yang akan dipakai, apakah dalam bentuk cetak, elektronik ataupun seperti apa, sesuai tidak dengan jenis produk yang dijual. Kemudian mereka juga bisa tahu kelemahan dan kelebihan dari promosinya. Artinya produk itu bukan hanya internal mereka ya saja, tetapi bagaimana produk yang mereka buat itu bisa informasinya lebih tersebar ke konsumen. Itu inovasinya supaya mereka bisa mampu membuat produknya sendiri. Jadi kami berikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan seperti apa produk yang sesuai dengan keinginan mereka.
Kalau direntangkan dari mulai 1 sampai 10, kira-kira seberapa nilainya produk mereka itu bisa dipasarkan di masyarakat? Oke. Kalau sebenarnya Pak untuk produk mereka ini khusus untuk jurusan DKP itu saya bisa mengatakan itu produknya berada di angka 8 Pak. Kenapa saya bisa mengatakan 8? Karena mereka sebenarnya ini Pak lebih ke jasa sih Pak, jasa. Kenapa? Contohnya mungkin mereka punya ada produk orang atau jualan orang atau tetangganya lah. Tetapi tetangganya ini belum punya spanduk, belum punya brand logo dan sebagainya. Mereka itu bisa masuk untuk menawarkan jasa untuk membuatkan logo, membuatkan spanduk sehingga membantu usaha orang di sekitarnya. Jadi jasanya bukan hanya dalam bentuk produk Pak, tapi dalam bentuk jasa pun. Tetapi kalau dalam bentuk produk, mereka bisa buat gantungan kunci, desain logo, spanduk dan sebagainya itu bisa mereka lakukan. Jadi ada banyak Pak, makanya kenapa saya katakan 8 karena itu sudah di tahun lalu, di siswa saya tahun lalu kemarin itu ada bahkan yang sampai satu orang itu bisa mendapatkan laba itu 1,6 juta Pak, satu orang itu laba kok, bukan biaya produksi. Itu hanya masuk ke sekolah atau masuk ke kas jurusan? Oke, untuk kasnya itu Pak terbagi. Yang pertama masuk ke jurusan itu adalah biaya bahan Pak. Karena saya memberikan kesempatan ke mereka, sekolah menyiapkan bahan, peralatan, tapi mereka yang mencari konsumen, mereka yang melakukan editing, mereka yang mengerjakan produknya, walaupun bahannya dari sekolah, alatnya dari sekolah, dan mereka yang mempacking, finishing, kemudian mereka yang mengantar ke konsumen. Artinya jasanya, tapi yang diambil oleh jurusan adalah hanya untuk biaya modal bahan Pak. Artinya masuk ke bahan sekian, contohnya dari bahan itu muk, gelas muk itu harga jual harga bahannya adalah 40.000 Pak, tapi mereka jual ada jual 50, ada jual 60, maka selisih dari 40 tadi yang ke jurusan itu adalah haknya mereka. Jadi mereka dapat keuntungan dari situ. Makanya saya nanti ini di pelajaran ini PKK kelas 12 ini saya juga berikan seperti itu karena mereka persiapan untuk magang PKL Pak. Artinya mereka sudah bisa membuat promosi untuk nanti ke lokasi PKL masing-masing. Terkait peserta didik, kira-kira pengembangan apa yang hendak dicapai? Pengembangan yang ingin saya capai Pak, bagaimana anak-anak saya ini bisa, apalagi persiapan dengan PKL, mereka bisa melaksanakan PKL ini dengan baik. Kemudian mereka sudah punya skill, terutama saya mengajar di PKK itu bagaimana mereka itu bisa membuat satu brand atau membuat promosi supaya bisa memperkenalkan usaha yang mereka lakukan nantinya. Contohnya ada yang mungkin bergerak di perusahaan nanti, bahkan di perusahaan bagaimana dia bisa membantu perusahaan untuk membrand perusahaan itu. Kalaupun sudah punya brand, bagaimana untuk mengelola apa-apa yang informasi supaya perusahaan itu mungkin lebih dikenal lagi. Begitu juga dengan toko-toko atau percetakan atau yang ada di ini, bagaimana bisa membantu proses produksi yang ada di lokasi magang masing-masing. Pengembangannya saya mau harap anak-anak itu bisa pas dia terjun ke dunia kerja itu sudah siap Pak, sudah siap kerja. Oke, terima kasih Pak Andi untuk kegiatan observasi yang kami lakukan sampai di sini. Dan kita lanjutkan, mari kita menuju kelas untuk melakukan observasi pembelajaran yang berproses pada murid. Untuk kegiatan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik Pak. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih untuk anak-anakku kelas 12 DKV. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu ya. Walaupun ada beberapa kegiatan sehingga beberapa temannya tidak bisa hadir. Jadi mohon izin sebelum kita melanjutkan pembelajaran
Mohon salah satu dari kalian bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mungkin sidang, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah, terima kasih sidang. Oke, selanjutnya karena berhubung ada beberapa yang tidak hadir, mohon izin Bapak absen dulu ya. Ahmad Zainuddin, tetap. Ismaila, Sriwijaya izin, Mulan, Zida. Oke. Baik, semuanya karena hari ini memang kondisinya kita banyak teman kita sedang bertugas ya, apalagi di persiapan HUT kemerdekaan RI, jadi memang tidak apa-apa kita lanjutkan saja materi yang ada hari ini. Nah, kira-kira minggu lalu pada pertemuan sebelumnya masih ingat tidak apa yang kita bahas pada pertemuan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan minggu lalu? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Ya, berarti yang kita bahas minggu lalu adalah bagaimana membuat satu proyek, kemudian nanti dipromosikan, sehingga nanti hasil dari promosi atau hasil dari produk yang kalian jual nanti ada nilai jualnya dan nanti akan dibuatkan laporan. Seperti itu ya. Artinya di sini kemarin minggu lalu kan sudah kita bagi kelompoknya masing-masing. Nanti saya rasa ini sudah duduk bersama dengan kelompoknya. Nanti kita akan bahas lagi. Kalau kemarin sudah jadi produknya, sudah disuruh merancang produk. Nah, setelah jadi produknya, apa yang akan kita lakukan? Jadi yang kita lakukan adalah nanti membuat promosinya. Karena suatu produk kalau tidak dipromosikan, orang lain tidak bakalan tahu. Siapa sih yang tahu produk hasil karya orang pasir kalau hanya disimpan saja tanpa dipromosikan? Ya, hasil-hasil produk yang ada dijual di Shopee di mana itu kan orang se-Indonesia bisa lihat karena ada iklannya atau ada promosi. Sebelum itu kita masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu, ya. Di mana tujuan pembelajaran kita itu ada 4, yaitu bagaimana yang pertama mengidentifikasi pentingnya promosi dalam suatu bisnis secara mandiri dan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, menganalisis kelebihan dan kelemahan periklanan, personal selling, publisitas secara mandiri dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, menentukan media promosi, menentukan media promosi yang cocok digunakan. Dan yang keempat, membuat. Jadi hasil akhir dari mata pelajaran kita nantinya ini adalah bagaimana kalian bisa membuat media promosinya. Nanti seperti apa media promosinya nanti kita bahas di materi selanjutnya. Oke? Jadi intinya tujuan kita bagaimana kalian bisa tahu bagaimana mempromosikan barang yang sudah kalian buat. Nanti hasil akhirnya dalam bentuk apa media promosi yang kalian nanti akan sebarkan. Oke, kita lanjut masuk ke materi. Oke, untuk ini media promosi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, media sosial yang paling anak-anak seusia kalian yang gunakan itu kalau dari sini Facebook, Instagram, Twitter, TikTok sama YouTube. Yang paling kalian gunakan tadi apa? TikTok ya. Oke, kita coba tarik TikTok ya. Ini pilihan saya sudah. Ini kita tarik. Oke, ini pilihan. Atau mau ganti boleh. Instagram ya. Nah, anggaplah kita memilih TikTok. Kemudian apa itu media promosi? Ya, media promosi itu terbagi 3. Ada media promosi cetak, elektronik, dan outdoor atau luar-luar. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang termasuk cetak kira-kira apa? Poster. Apa lagi? Banner. Oke. Spanduk. Ya. Flyer. Apakah surat kabar? Surat kabar termasuk media cetak, promosi cetak? Masuk ya?
Karena biasa di surat kabar ada iklan juga kan? Oke, majalah juga karena ada iklannya. Oke. Kemudian yang elektronik apa? Televisi, radio. Sekarang masih sering kan dengar iklan? Di sini kalian zaman sekarang masih ada kan yang sering dengar radio? Dan beda ya. Kalau zaman kami dulu mau untuk buka puasa itu tungguin informasi di radio ya dan sebagainya. Kemudian luar internet juga ya, elektronik nanti akan masuk ke internet juga, termasuk adalah sosmed. Kemudian di luar ruangan itu contohnya apa? Yang kadang-kadang kan kalian sering lihat ada mobil, ada di tampilan mobilnya atau kaca belakangnya ada caleg atau apa? Itu salah satu adalah media outdoor ataukah yang pelan yang ada tiang tinggi pelan itu kan? Billboard atau yang running text yang ada di jalan-jalan besar itu termasuk adalah luar ruangan. Artinya dia medianya seperti itu. Untuk kita lihat video pembelajarannya ada di YouTube ya. Silakan dilihat dulu, disimak. Nanti disimak dulu videonya. Nanti setelah video ini selesai, nanti harapan Bapak kalian bisa menentukan nanti per kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Media promosi adalah sarana mengkomunikasikan suatu produk atau jasa atau brand atau perusahaan dan lainnya agar dapat dikenal masyarakat luas. Macam media promosi ada 3, yaitu media promosi cetak, elektronik, dan luar atau outdoor. Media promosi cetak merupakan penggunaan pesan-pesan visual yang menghasilkan proses percetakan iklan yang dibuat di dalam media cetak seperti koran, majalah, dan pamflet. Media promosi cetak lainnya menjadi sendiri selain Minggu lalu kita kan sudah membahas masing-masing kelompok sudah ada perencanaan, ya, sudah ada perencanaan. Artinya 1 minggu yang lalu, 1 minggu 2 minggu ya, kalau nggak salah. Minggu lalu ya, minggu lalu kita sudah membuat perencanaan masing-masing kelompok. Nanti saya mau minta kira-kira untuk kelompok si Reha, kelompok yang lain itu nanti membuat apa untuk perencanaan proyeknya. Mungkin dari kelompoknya Reha, silakan. Untuk kami membuat produk yaitu lanyard yang kami targetkan kepada OSIS. Terus yang kedua kami mempunyai produk stiker. Jadi bisa request ke kita nanti kita cetakan. Dan untuk stiker sendiri ada 3 ukuran. Untuk yang pertama itu 10 cm, ukuran kedua 7 cm, ukuran ketiga 5 cm. Untuk stiker itu kita patokan harga mungkin paling tinggi ya 5.000. Dan untuk stiker itu nanti desainnya apa saja? Biasanya bebas gitu, bisa bebas Serem ya. Untuk lanyard sendiri kita patokan harganya mungkin antara sekitar 50-an atau 45. Lanyardnya saja atau beserta Lanyardnya saja? Sip. Terus selanjutnya dari kelompok Zidan. Ada contohnya. Boleh. Ini ada 2 makanan, ini masih ini. Nanti kasih stiker di bawah. Label ya. Itu yang dibikin sendiri. Artinya brandnya baru. Walaupun isinya Sudah. produk orang, tetapi kalian mengambil membeli dulu kan produknya kan, kemudian labeling ulang, kemudian nanti dijual. Kira-kira kisaran harganya berapa? 5.000 kan. Itu sudah dengan jasa brandingnya ya. Cara promosinya nanti seperti apa? Kalau Iya. jadi bakal ada di warung-warung di kantin juga. Jadi kalau tadi ada cetak, elektronik sama ini, kalian lebih pilih kemana? Elektronik itu kan tadi ada terkait dengan sosmed juga masuk ke elektronik. Berarti lebih banyak ke situ ya. Iya. Karena tidak bisa langsung memaparkan.
Terima kasih. Grupnya Kamila ya? Ya, silakan. Ini kami membuat satu produk itu nama produknya Grass Biskuit Coklat. Nah itu kami biskuitnya kami beli dan kita modifikasikan. Tapi brandnya sudah ada. Logonya sudah kalian rancang dengan logo sendiri. Dan nanti sistemnya apakah kemasannya dalam bentuk apa nanti? Apakah seperti lagi box atau mungkin kotak? Nah, apakah kertas kan seperti apa? Kami pakai plastik biasa Pak. Yang netral-nya kan kita yang bukan. Kalau buat kemasannya kami belum bisa soalnya di blog itu belum diskusi kalau membuat desain sendiri, cuma sendiri. Oh, kalau langsung yang itu ya? Iya, betul. Jadi kami cuma buat stiker atau label dan itu udah kami cetak, tinggal diambil nanti biasanya kami bisa promosi. Oke, terima kasih ya. Oke, berikan aplaus dulu. Ya. Artinya di sini kelompok yang ada kan sudah punya produk yang akan dirancangkan, sudah dirancang produknya. Tinggal nanti bagaimana tadi di sini lanyar, di sini kue ya, kue kering, di sini caman kue kering, di sini biskuit. Nah, pertanyaannya kalau kamu punya produk kemudian tidak disebarluaskan informasinya atau tidak dipromosikan, tidak diiklankan, kira-kira kali produk kalian itu laku enggak? Kenapa? Iya, karena informasi tersebar itu hanya sekitar itu saja. Tapi coba kalau kalian posting di IG kalian dengan brand kalian, kan akan jangkauannya akan lebih luas. Saya akan berikan kesempatan kepada kalian untuk diskusi secara kelompok, di mana diskusi kelompok ini berdasarkan rencana yang sudah kalian susun. Kira-kira produk itu nanti kalian akan gunakan atau akan promosikan dalam bentuk apa? Ya, nanti kalau memang kalian sudah tentukan hari ini Pak, saya mau buat dalam bentuk brosur Pak, saya mau buat dalam bentuk player yang post IG dengan ukuran 1:1 atau post WA 9:16, kalian nanti otomatis kalian harus membuat desain brandingnya. Artinya produk kalian sudah jadi, desainnya sudah jadi, kalian promosikan, ada yang tertarik langsung jual. Dan ingat, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa setiap kelompok itu untuk tugas akhir proyek PKK-nya wajib menjual produknya minimal 1. Artinya ada laporan yang masuk bahwa produk kalian berhasil untuk dijual. Oke? Kalau begitu saya share linknya untuk video tadi. Silahkan kalian lihat videonya, kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, mohon maaf ya karena ada trouble di layar, makanya linknya sudah Bapak kirim ke grup, itu kalian bisa lihat. Silahkan nanti didiskusikan. Kira-kira media promosi yang mana yang cocok untuk produk kalian? Apakah harus yang dicetak? Ya kan? Oke? Soalnya nanti akan ada pertanyaan berikutnya, apa sih kelebihan sama kelemahan dari produk yang kalian jenis promosi yang kalian gunakan nanti? Oke, silakan didiskusikan. Masing-masing kelompok
saya harapkan bisa menyampaikan hasil. Kira-kira kan Mas sudah menentukan apa yang mau dibuat promosi apa. Mungkin dari kelompoknya Jidan dulu. Untuk bentuk promosinya seperti apa? Silakan. Untuk bentuk promosi dari kami, Oke, perhatikan ya yang lain. untuk bentuk promosi dari kelompok kami, kami pakai elektronik Pak. Elektronik. Saya kecil juga, jadi kami cuma bikin kayak post IG, post digital, dan bikin WA, Instagram, terus kami juga ada kita bikin video iklan pendek. Oke, jadi mengambil promosi elektronik ya. Oke, terima kasih. Kita close untuk kelompoknya Mulia. Dari kelompok kanan, silakan. Dari kelompok kami nanti juga ya, sama story karena TikTok dalam bentuk video, Reels dan what Reels. nah, soalnya kita tipenya pre-order gitu Pak. Oh iya. Bisa pesen dulu nanti dia barangnya nyusul. Tapi kan bisa dibuat yang beli bikin testimoni. Bisa dijadikan Reels, kan? Ya itu kan bisa jadi supaya gini, pada saat orang membuat testimoni hasilnya itu tanpa kalian promosi lagi, orang itu akan mempromosikan tempat kalian. Iya, karena dari mulut ke mulut gitu kan, bisa kalian mengambil untuk testimoni dalam bentuk Reels. Kalau itu mungkin bisa kita pakai ke ini maksudnya soalnya melihatkan langsung ada bentuknya gitu. Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Berarti sudah 3 kelompok rata-rata ngambil elektronik. Kalau dari Pramita, Pak Ustaz, Kami juga sama untuk media promosi elektronik. Dan kami juga menggunakan media secara langsung dan itu kelebihannya bisa dipercaya serta sudah ada testimoni dari orang membeli produk kita sebelumnya. Kalau membeli media promosi elektronik itu ada kekurangannya. Kekurangannya orang belum tentu percaya untuk kita akan jual. Kita bos ya, untuk kelompok Pramita itu sudah dibahas tadi. Kelebihan dan kekurangannya bilangnya. Artinya rata-rata saya bisa simpulkan bahwa 4 kelompok yang hadir hari ini itu adalah menggunakan lebih dominan ke elektronik, terutama ke sosial media. Ya, karena memang zamannya sekarang lebih ke situ. Ya beda itu pada saat zaman dulu ada sosmed itu lebih banyak di brosur, bagi-bagi di jalan, ya kan? Atau pada stand di situ untuk icip-icip kalau ada kuenya. Tapi betul karena kelemahan dan kekurangannya tadi, kelebihan dan kekurangannya bahwa kalau sosial media itu akan lebih luas, ya jangkauan customernya lebih luas, tetapi customer itu akan susah untuk apalagi kue. Enak nggak? Apalagi soal rasa. Soalnya rasa itu kan setiap lidah beda. Kalau lanyar tadi orang itu lihat seperti ini desainnya bisa konsultasi via chatan atau ya kan kalau dia online. Tetapi kalau yang kue kan udah bisa merasakan enak nggak kata customernya pasti apa yang bikin kuenya pasti enak dong. Walaupun aslinya enggak tapi pasti promosinya enak dan mungkin mempromosikan tidak enak kan. Nah kan itu seperti itu. Nah terus kalau yang tadi yang mas pakai langsung ya dari mulut ke mulut itu mungkin bisa silakan diicip dulu Pak kan, silakan dicoba dulu 1 biji kan, coba satu-satu, wah enak, pasti akan orang beli, itu kan promosi langsung. Tetapi kekurangannya ada enggak waktu kita untuk keliling, bisa kan kita menjangkau yang lebih luas, itu susahnya. Oke, jadi sudah tahu ya antara secara langsung dengan tidak langsung. Oke, terima kasih semuanya sudah presentasi hari ini. Saya ada kuis di Quizizz, saya bagikan linknya ya. Saya bagikan linknya, silahkan dijawab sebagai evaluasi kita hari ini. Oke, kita mulai ya. Silakan dikerjakan untuk tes asesmennya. Dulu Mas.
Sudah bisa? Sudah mulai? Soal nomor 1. Silakan diklik. Yang nomor 1 ini bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Yang mana yang paling sering kalian gunakan? Oke, dari sini ternyata ada 7 yang rata-rata IG, 1 yang ini ya. Tuh. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya apa? Bagaimana cara Anda untuk memasarkan suatu produk agar produk tersebut dapat dilihat oleh konsumen? 1 kata boleh, 2 kata, silakan diketik jawaban kalian. Bagaimana sih cara kita untuk bisa supaya orang bisa tahu produk kita atau informasi produk kita bisa sampai ke konsumen? Caranya apa? Silakan diketik. Ini Risma sudah ada mempromosikan. Oke, Risma promosi elektronik. Ramita dengan cara promosi. Kemudian cara elektronik mempromosikan web iklan. Oke. Jaser caranya mempromosikan. Oke, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Ya, ini sudah soal pilihan ganda ya, silakan dipilih. Oh belum, masih soal tulisan. Di manakah tempat pusat transaksi antara penjual dan pembeli berlangsung secara tatap muka? Di mana? Di mana antara penjual dan pembeli bisa hadir secara tatap muka? Di mana kira-kira? Yang paling sering, yang banyak pembeli, banyak penjual, tapi secara tatap muka. Kalau TikTok kan online, Shopee online. Tapi kalau secara tatap muka, banyak penjual di situ, banyak pembeli di situ, di mana? Tulis jawaban kalian. Mungkin jangan Pak di sekolah Pak, karena di sekolah ada yang jualan. Ya. Oke, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. Selanjutnya. Oke. Promosi pertama masih di Semandila ya. Dasar. Promosi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu promote yang berarti silakan dipilih. Dua ya, Bu. Oh, sudah kan? Oke, 9. Oke, jawabannya apa? Oke, Husna memimpin saat ini. Kita jawabannya adalah menjual. Oke, lanjut ya. Oke, soal selanjutnya di bawah ini yang bukan merupakan keuntungan berpromosi melalui marketplace. Contohnya TikTok, Shopee, yang bukan merupakan keuntungannya. Silakan dipilih waktunya, singkat. Waktunya 10 detik lagi. Hadiahnya nanti enggak makan di sebelah. Oke, Mas Galis, jawabannya apa? Oke, kita lanjut. Jawabannya tidak bisa melakukan promosi gratis. Lanjut ya. Oke, soal berikutnya. Berikut yang bukan contoh media promosi berbasis marketplace. Apakah Shopee, Tokopedia, Instagram, atau Bukalapak? Marketplace itu artinya pasar online. Marketplace kan pasar.
Berarti yang bukan termasuk marketplace. Oke, jawabannya adalah Instagram. Karena Tokopedia, Shopee, TikTok itu salah satu contohnya marketplace. Oke, kita lanjut. Berikut yang tidak termasuk media promosi online berupa media sosial. Yang bukan media sosial, yang bukan promosi di media sosial. Dia termasuk media sosial, tetapi bukan dipakai untuk media jualan dan sebagainya. Kan itu ada pilihannya apa? Ada TikTok, Instagram, Facebook, Google. Yang mana kira-kira dari empat itu? Jawabannya apa? Google. Google itu mesin pencari. Oke, lanjut. Benar semua ya 9. Ini soal 3 terakhir. Promosi online mengenalkan produk jasa, merek atau usahanya melalui apakah digital, barang, cetak atau masak. Promosi online, ada kata online? Ada kata online? Dulu ada online. Sudah? Oke. Jawabannya adalah digital karena berbasis online. Oke, lanjut pertanyaan 2 terakhir. Kok benar semua ya? Media sosial yang kontennya berfokus pada video. Kontennya fokusnya kepada video saja. Khusus video saja. Apakah Facebook hanya video saja yang bisa di-post? Apakah TikTok hanya video saja yang bisa di-post? Jawabannya adalah baru tapi kan gue sudah oke, selanjutnya masih ada. Ini ada gambar tersebut merupakan media promosi apa? Itu kayaknya ini PPDB ya, gambar PPDB termasuk apa tadi ya, dan dipasang di depan sekolah. Apakah brosur? Apakah pamflet? Apakah baliho? Apakah poster? Ayo 3, 2, 1. Jawabannya adalah lihat dimensi ukurannya. Lihat dimensi ukurannya. Oke. Selanjutnya. Yang terakhir, perhatikan gambar di samping atau di atas. Media promosi tersebut merupakan informasi kecuali. Ada kata kecuali? Apakah informasi harga, cetakmu, hasil cetakan atau pembeli? Informasi dari player itu apa yang tidak ada di situ? Informasi kecuali apa? Oke, waktu habis. Jawabannya adalah pembeli. Kenapa? Di situ ada harga, di situ ada tulisan cetakmu, di situ ada identitas kan? Yang tidak ada adalah pembeli. Oke. Oh, masih ada satu ternyata. Oh iya, kalau ini cuma ini ya, survei saja. Bagaimana proses pembelajaran yang menggunakan media interaktif ini? Apakah menyenangkan atau tidak tahu ataukah membosankan? Oke? Sudah, terima kasih. Berikan aplaus untuk semuanya. Saya siapakah yang tertinggi?
evaluasi kita hari ini, nanti tugas diskusinya nanti itu kan ada di kita upload lagi nanti untuk di Google Drive atau Classroom yang sudah kita buat ya. Itu sudah ada Classroomnya, sudah ada Google Drive-nya, nanti tinggal kalian setor di situ. Oke, karena ini sudah pembelajaran kita sudah mau berakhir. Sebelum kita berakhir, saya ingin refleksi bersama kalian terkait dengan pembelajaran kali ini. Refleksinya, saya mau ada dua moda, moda online dan moda langsung. Moda online kita menggunakan Mentimeter. Saya akan share link Mentimeternya untuk kalian tuliskan. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Silakan nanti kalian tuliskan di Mentimeter supaya terekam hasil kita pada refleksi hari ini. Oke, silakan semua membuka mentimeter.com ya. Silakan semuanya buka mentimeter.com. Bisa buka mentimeter.com. Kemudian masukkan kodenya. Silakan isi nama, kemudian nanti masukkan kodenya 7663. Sudah ada yang bisa bergabung? 76630556. Atau di paling atas Mentimeter masukkan kode. Nah, di situ ada pertanyaan, bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi pembelajaran hari ini? Silakan diklik, di situ ada 3 kali kesempatan ya. Apakah senang, bahagia, bosan dan sebagainya, silakan diketik. Ada 3 jawaban, boleh klik 3-3-nya isi masing-masing. Bisa sih ditampilkan di sini ya. Nah, Pak, kita tampilkan di sini saja. Oke, silakan diisi kemudian dikirim. Nanti kita bacakan apa sih refleksi pembelajaran hari ini. Bahagia, senang, semangat, atau apa yang kalian rasakan lah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Pak, sudah lapar Pak, rumahnya sudah tulis. Ini belum ada yang masuk, belum ada yang submit. Nanti kalau masuk langsung muncul ya. Gak apa Pak, nggak muncul kok namanya. Nama nggak muncul. Gak apa-apa. Ini terakhir kok. Silakan, bagaimana perasaan kalian, curahkanlah di situ. Oh sudah ada lapar, bahagia, senang, menyenangkan, bingung sedikit. Ini banyak ya. Sedikit bingung, bingung sedikit. Ya, ada yang perasaan saya senang, dapat mempromosikan. Oke, yang lain sambil mengisi. Ya, ada yang mau secara langsung menyampaikan secara langsung. Koja mungkin. Ya, bagaimana perasaannya Koja terkait dengan pembelajaran bukan cuma hari ini ya, tapi rangkaian dari minggu lalu, mulai dari tugas rencana sampai dengan hari ini promosi, dan minggu depan terakhir ya, yang proyek kita minggu depan terakhir sebelum berangkat KKL. Apa kesannya? Dari pembelajaran ini yang pasti senang, bisa belajar baru.
Ini sudah? Ya. Sudah? Oke, dapat promosikan. Perasaan saya senang soalnya aku menyenangkan hasil dan sebagainya. Oke, peringkat tinggi berarti siapa ini? Husna dan Bunda. Ya. Oke, terima kasih berikan tepuk untuk semuanya. Oke, baik, sebelum kita akhiri sedikit Bapak simpulkan kegiatan pelajaran hari ini bahwa tugas kalian untuk capaian pembelajaran kita untuk PKK ini, apalagi kalian bulan depan tanggal 4 September sudah harus berangkat magang atau PKL, maka sesuai dengan kesepakatan bahwa minggu depan adalah proyek produk yang kalian rancang, produk yang kalian buat atau jasa yang kalian lakukan nantinya itu sudah bisa kalian promosikan. Mulai hari ini kalian promosikan, dan minggu depan Bapak sudah mau menerima hasil dari laporan berapa sih yang laku, berapa sih modal kalian, dan berapa keuntungan yang kalian dapatkan per kelompok. Siap? Sanggup ya? Oke. Kakak kelas kalian saja tahun lalu itu ada yang sampai menyetor 1.600.000 satu orang hasil penjualannya. Itu keuntungan, bukan masih apa, belum lagi yang lainnya, bukan keseluruhan. Oke, ada pertanyaan? Aman semua? Oke, terima kasih untuk hari ini. Baiklah, sebelum kita akhiri silahkan pimpin doa lagi sebelum kita akhiri. Sebelum mengakhiri pada ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih untuk hari ini, dan semoga semuanya sehat, dan mudah-mudahan di pertemuan minggu depan terakhir sebelum kita PKL, jadi semuanya lengkap satu kelas dan semuanya siap nanti untuk selesaikan tugasnya, biasanya sambutan sebelum berangkat PKL. Oke, dari saya terima kasih Bapak Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardi atas waktu yang sudah sampai laksanakan tadi dalam kegiatan observasi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Di sini ada skor penilaian dari apa yang sudah Pak Ardi lakukan terkait pembelajaran yang ada di kelas. Yang pertama, kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pak Ardi sudah mendapatkan skor 4, sangat baik, artinya sudah dilakukan dengan baik. Berikutnya, penggunaan komunikasi yang positif, skornya juga 4, sangat baik, sudah dilakukan. Terus empati, guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid, ini skornya sudah sangat baik, sudah 4, sudah dilakukan dengan baik. Lanjut tentang emosi positif, artinya guru mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid, juga sangat baik, nilainya 4 skornya, sudah dilakukan dengan baik. Terkait penerapan disiplin, ini pun sudah sangat baik, skornya 4, sudah dilakukan dengan sempurna. Berikutnya, memberi motivasi terhadap peserta didik, ini juga sangat baik, sudah dilakukan dengan baik. Berikutnya, pembukaan proses belajar, itu pun sangat baik, sudah dilakukan, dari pendahuluan, ya, memberikan sapa dengan peserta didik. Terus muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, ini sudah baik, tapi perlu ditingkatkan. Artinya aktivitas yang menguatkan kompetensi sosial emosional murid telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran pada tahap pembukaan yang hangat, dan tahap inti yang melibatkan menantang, menyenangkan, dan tahap penutup yang optimistik namun masih terpisah dari materi akademik yang sedang dipelajari.
Berikutnya pendekatan dalam pendampingan murid. Sudah sangat baik, nilainya 4. Terus pemberian umpan balik juga sangat baik, sudah dilakukan tadi dengan menggunakan kuisis ya, sama Mentimeter. Ya. Yang terakhir fungsi asesmen. Tadi sudah ada penilaian kan dari masing-masing kelompok. Iya. Di sini anunya tadi itu saya mungkin menggunakan Google Drive Pak, jadi tidak terlihat pada saat itu ya. skornya sudah baik, tapi perlu ditingkatkan. Saat pembelajaran berlangsung terjadi proses penilaian dan terdapat bukti penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi di sini semua skor dari instrumen ini Pak mendapatkan 96,2. Itu sudah sangat baik. Sudah di atas 9 kan. Semoga dari hal apa yang sudah Pak Adi kuasai, pembelajaran diferensiasi dan KSP perlu banyak diterapkan, baik itu teknik stop maupun mindfulness di dalam kelas, sehingga akan mengembalikan kesadaran peserta didik untuk lebih fokus lagi dalam menerima pembelajaran Bapak di kelas. Harapan kami dari PP, apa yang Bapak sudah terima di LMS maupun di pendampingan bisa dipraktekkan di Kombel jurusan yang Bapak miliki di sekolah ini. Mungkin dari saya cukupkan dari sini, dan persiapan untuk PI 5 Pak Adi harus punya partner ya, guru yang sama observasi dan sama coaching nantinya. Ya nanti jadwal nanti kita tentukan di kemudian hari. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas masukannya. Insyaallah dan yang kurang-kurang akan saya perbaiki lagi ke depannya. Dan insyaallah untuk PI 5 nanti mungkin di awal September Pak, mohon izin Pak Sony selaku PP bisa hadir mendampingi nanti pada saat saya mengobservasi teman, terutama pada saat pasca observasi Pak. Terima kasih Pak.